Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Pelindung, Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Wali Kota Sukabumi, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Organisasi. Yang saya hormati Dewan Penasehat Organisasi, Dewan Mahasiswa Sukabumi, Jakarta. Dan tak lupa juga yang saya banggakan Saudara Ketua Umum, Saudara Ketua Pelaksana beserta reng-rengan Dewan Mahasiswa Sukabumi periode 2016-2017. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada kesempatan kali ini saya berhalangan untuk hadir, tetapi tentu tidak mengurangi rasa takdim saya kepada para senior yang barangkali saat ini hadir. Pertama tentu saja saya ucapkan selamat kepada Saudara Ketua Umum Yuji Azmi Firdaus dan sebagai formatur terpilih dan sekaligus menjadi Ketua Umum periode 2016-2017. Kemudian selamat kepada kepengurusan yang telah terpilih dengan kesukarelaan dan kesediaannya mengemban amanat organisasi. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena saya berhalangan hadir. Sebetulnya saya sudah agendakan untuk hari ini, hari Kamis, saya akan hadir, tetapi ada agenda mendesak lain sehingga akhirnya saya tidak memungkinkan untuk hadir pada raker kali ini. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan pada raker kali ini sebagai arahan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, ataupun sebagai sambutan lah, sebagai sambutan dari demisioner dan perwakilan dari kepengurusan sebelumnya. Berbicara Rimasi, tentu saja Rimasi bukan lagi sebagai organisasi yang baru, bukan juga sebagai organisasi yang baru lahir dalam kancah keorganisasian di Ciputat khususnya di Jakarta. Rimasi seperti kita ketahui berdiri tahun 1999, tetapi ternyata dilacak ke belakang para dosen-dosen asal Sukabumi yang kuliah di Jakarta, di UIN Jakarta misalkan, di IAIN waktu itu ataupun di UNJ, memberikan kesaksian bahwa pada zamannya, taruhlah misalkan Pak Asep Usman di era tahun 70-an, beliau menerangkan bahwa pada waktu itu pun sudah ada namanya Himasu. Tetapi beranjak dari romantisme sejarah yang sudah lalu, pada kesempatan rapat kerja pengurus Dewan Mahasiswa Sukabumi 2016-2017 ini, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam menyusun agenda kepengurusan, dalam menyusun agenda perkaderan dalam satu periode ke depan, saya ingin sarankan bahwa buatlah agenda, buatlah program kerja yang sebaiknya betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat mahasiswa Sukabumi pada khususnya. Dalam artian, dengan kata lain, program-program yang teman-teman pengurus nantinya akan susun itu betul-betul muncul dari keresahan-keresahan dan memang dibutuhkan oleh warga Rimasi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang Rimasi adalah organisasi yang cukup lama, tentu PR selanjutnya adalah bagaimana Rimasi mempunyai taring dan menggaung gitu, khususnya di Jakarta sebagai tempat pusatnya, dan juga menggaung di Sukabumi sebagai entitas daerahnya. Seperti kita ketahui bahwa mahasiswa dalam kontestasi, dalam spektrum politik itu memiliki kekuatan politik, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa posisi kita, peran kita sebagai agen of change, agen perubahan, kadang-kadang tersampingkan. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang kedua catatan saya adalah selain tadi membumikan Rimasi dalam segi perkaderannya, program kerjanya membumi dalam artian sesuai kebutuhan warga Rimasi. Yang kedua, jangan sampai lupa bahwa program-program kerja yang nanti disusun itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat Sukabumi sebagai bentuk pengabdian kita sebagai mahasiswa. Kemudian juga harus betul-betul paham dan peka terhadap fenomena politik yang terjadi. Kadang-kadang mahasiswa khususnya di Rimasi, saya sering menemukan bahwa ada anggota-anggota kita, warga Rimasi, yang sangat anti politik gitu. Ketika berbicara politik, mereka mengesampingkan itu dan mencibir bahwa politik adalah sesuatu yang kotor. Padahal mahasiswa
dalam spektrum politik yang saya sebutkan tadi memiliki peranan dan fungsi sebagai kekuatan politik kayak gitu. Kemudian selain itu saya ingin sampaikan juga dalam kontestasi berorganisasi tentu terjadi dinamika yang kadang-kadang menyulut emosi. Nah, saya berharap dalam satu periodisasi ke depan masih mempunyai keharmonisan dan kemudian kemesraan dalam merajut organisasi. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pengurus yang akan dilantik dan melaksanakan rapat kerja, entah kenapa saya kemudian teringat sama pertanyaan salah satu warga kita, kawan kita, saudara kita yang sangat mendasar dan perlu perenungan menurut saya. Pertanyaan itu adalah kenapa saya dan teman-teman yang masih bergumul di Rimasi aktif di Rimasi gitu, di Primordial Sukabumi. Padahal nyatanya kata dia isu-isu primordialistik, isu-isu etnosentris itu sudah tidak zaman. Bapak Karmat misalkan sebagai ideolog kiri meramalkan bahwa masa depan umat manusia itu masyarakat dunia, artinya sekat-sekat primordialistik bahkan negara, sekat-sekat negara itu sudah dihilangkan. Kita tentu tahu bahwa seiring perkembangan zaman terjadinya ada ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, artinya sekat negara mulai dibuka lebar-lebar untuk pada akhirnya masyarakat dunia terbuka lebar gitu. Nah, itu yang pertama. Jawaban saya adalah betul memang bahwa isu-isu primordial, isu-isu kedaerahan sudah tidak seksi lagi. Tetapi harus menjadi catatan bahwa kita sebagai mahasiswa yang berangkat dari daerah yang sama, mempunyai sentimen sejarah masa lalu yang sama, tentu harus mempunyai kesadaran dan tentunya memiliki loyalitas tertinggi terhadap daerah itu sendiri, daerah kita. Ibu Sun misalkan, para leluhur kita yang melegenda di Indonesia. Ibu Sun dengan karya monumentalnya Tanah Airku, merefleksikan keindahan alam Sukabumi, kemudian dalam rajutnya dalam bingkai kebangsaan sehingga akhirnya diterima di kancah Indonesia. Selain itu misalkan kalau berbicara tentang tokoh cendekiawannya muncul Yudi Latif dan yang lainnya. Artinya kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muda, kelompok-kelompok muda yang tercerahkan, yang tercerdaskan, tentu harus memiliki orientasi ke sana. Kita sebagai putra daerah, kalau bukan kita siapa lagi? Tentu kita tahu kecenderungan akan kecacatan di daerah itu sangat memungkinkan terjadinya korupsi misalkan, penyelewengan anggaran misalkan, pembangunan daerah yang tidak seimbang dengan alam. Nah, itu yang harus kita koreksi teman-teman. Nah, jadi saudara-saudaraku, selamat, pada intinya saya ingin ucapkan selamat berjuang, selamat melanjutkan estafet perkaderan. Kita tentu akan sangat ditunggu oleh daerah kita sendiri. Kalau kita pulang nanti mungkin teman-teman pasti ditanya kapan pulang ke kampung, kapan mengabdi ke daerah, karena itu yang diteruskan masyarakat. Gak peduli Anda aktif di mana, gak peduli Anda kuliahnya jurusan apa, tetapi ketika selesai menyelesaikan kuliah, Anda dituntut untuk mengabdi ke daerah. Saya juga ingin sampaikan bahwa Rimasi memang tidak mengajarkan apa-apa. Rimasi tidak memberikan apapun. Rimasi bahkan kadang saya merasa ditumbalkan gitu. Tetapi ketika pelantikan saya di Pendopo di depan Kabupaten Sukabumi, saya sampaikan bahwa saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya kecelakaan sejarah. Meskipun saya waktu itu sangat prematur, tetapi saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya kecelakaan sejarah. Nah, saya pun ingin sampaikan bahwa teman-teman adalah sekelompok anak muda yang beruntung, adalah sekelompok anak muda yang punya orientasi besar ke depan. Anda punya tanggung jawab Anda di Rimasi. Meskipun Anda warga Indonesia, Anda adalah umat manusia, umat Islam, tetapi jangan lupa bahwa Anda adalah warga Sukabumi. Nah, momentum kali ini saya ingin pertegas kembali bahwa Rimasi kita ibaratkan sebagai rumah bagi mahasiswa Sukabumi yang kuliah di Jakarta. Saudara-saudara kita sampaikan ke teman-teman kita bahwa kita boleh aktif dimanapun, kita boleh kuliah dimanapun, kita boleh berprestasi, berkompetisi dimanapun, tetapi pada waktunya teman-teman harus pulang ke rumah. Rumah itu adalah Rimasi.
Nah, momentum kali ini saudara ditunjuk, saudara diamanahkan, saudara dikasih tanggung jawab untuk membenahi rumah ini. Jangan tanyakan apa yang Anda dapatkan. Kalau kata John Kennedy waktu itu di Amerika sana pada sambutannya ketika depan Soekarno, jangan tanyakan apa yang bangsamu berikan, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan pada bangsamu. Begitupun saya ingin sampaikan ke teman-teman pengurus, tetap semangat. Jangan tanyakan apa yang kamu dapatkan, tetapi apa yang kamu berikan. Itu saja, barangkali selamat melangsungkan rapat kerja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Meskipun banyak konflik tetapi tetap menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.